Oke, baik. Ketemu lagi bersama saya di Satria. Di kesempatan yang berbahagia ini, sebelumnya selamat datang AATT, Bapak Ibu, kakek nenek, paman bibi, adik-adik sekalian dimanapun dan kapanpun kalian dimana berada. Kali ini saya akan memberikan sedikit sharing ya, gimana sih membuat kutipan dan daftar pustaka secara otomatis. Itu menggunakan salah satu aplikasi ya, yang biasa digunakan dalam penulisan gitu, di Word, di makalah, atau di artikel lain, yaitu menggunakan aplikasi Mendeley ini. Nah, apa sih Mendeley itu? Mendeley itu ya aplikasi buat yang salah satunya ngebuat citasi sama daftar pustaka secara otomatis. Kan biasanya kita kalau ngebuat daftar pustaka tuh kadang ya udah tinggal copy paste dari misalkan link yang kita ambil informasinya terus dipaste. Nah, sebenarnya ini ada cara yang lebih efisien dan mungkin lebih enak ya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mencontohkan tentang jurnal ya. Jurnal. Nah, sebelum lebih jauh, mungkin yang pertama itu yang harus diadain tuh aplikasi Mendeley-nya kan. Mendeley pertama. Kedua itu kan saya tuh mau ngebahas tentang jurnal ya. Sudah pasti harus ada kayak template jurnalnya. Nah, yang ketiga itu ada bahan jurnalnya. Maksud bahan di sini tuh kayak jurnal orang yang akan kita jadikan sebuah referensi ya guys. Nah, oke, kita nanti akan kupas tuntas serta secara detail semua tahapan ini menjadi sebuah karya yang indah. Nah, yang selanjutnya setelah Mendeley udah ada, template jurnal udah ada, terus bahan jurnalnya pun udah ada, berarti yang keempat apa? Tinggal eksekusi. Nah, eksekusi. Yang pertama ya, kalau misalkan belum ada aplikasi ini, teman-teman semua bisa download nih, misalkan download Mendeley. Nah, ini nih, download Mendeley, karena saya udah pernah download. Jadi kita langsung klik aja, bisa diklik langsung, bisa dibuka tab karena semuanya pun sama lah secara langkahnya. Nah, setelah itu kita nih klik download for Windows. Kalau udah download, setelah itu install. Mungkin untuk secara cara installnya gimana mungkin nanti insya Allah di next video ya, jika komennya rame, viewersnya rame gitu kan. Nah, karena di sini fokusnya pengen ke citasi dan daftar pustaka, berarti kayaknya langsung aja ya ke langkah selanjutnya. Misalkan anggap saja secara Mendeley-nya udah ready nih. Oke, install. Nah, itu. Nah, selanjutnya ke template jurnal nih, template jurnal. Nah, kebetulan sedang ada tugas juga dari perkuliahan ya mengenai jurnal. Saya mau ini ngambil template jurnalnya yang ini yang udah ada gitu kan. Nah, jurnal dari mana sih template aku? Pita Teknologi. Ya, di sini juga ada instruction yang bisa dibaca juga sih. Dari abstraknya gimana, susunannya gimana gitu kan, terus peraturannya gimana. Nah, secara langkah kedua ini harusnya udah ada nih template jurnal. Oke, ada, kasih aja. Nah, tinggal langkah yang ketiga nih. Yang ketiga itu bahan jurnalnya. Buat apa sih bahan jurnal? Ya buat kita dijadiin citasi sama daftar pustaka. Misalkan karena kita ngebuat jurnal dari kutipan orang, nanti kita taruh di jurnal kita. Misalkan untuk nyari jurnal tuh saya biasanya nyari jurnal di Google Scholar. Nah, itu salah satu
situs untuk mencari jurnal berbasis bahasa Indonesia. Ada juga nih yang berbasis bahasa Inggris, namanya Science Direct. Nah, udah ada bekas pencarian, kita tinggal masuk aja ke searching. Nah, balik lagi ke yang ini ya, bahan ketiga. Yang ketiga itu kan mencari jurnal, bahannya ya, bahan jurnal yang berhubungan dengan jurnal atau judul yang akan kita buat dalam jurnal tersebut. Nah, misalkan yang udah ada aja ya, sistem gudang berbasis web. Nah, misalkan kita cari nih, berbasis gudang nih juga berbasis web gitu, sistem informasi stok gudang atau apa. Nah, misalkan di sini tuh kita ganti ya, sistem gudang berbasis web di bla bla bla. Bla 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 di sini itu menunjukkan sebuah tempat di mana kita akan melakukan sebuah penelitian tersebut. Misalkan kita contoh yang mana ya? Nah, yang ini misalkan ya, sistem informasi persediaan barang berbasis web pada sipit Telaga. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke Mendeley, nah kita tuh harus punya bahan jurnalnya ya, buat nanti apa? Nanti diupload gitu. Diupload kemana? Ke Mendeley. Terus Mendeley-nya buat apa? Ya buat nanti di sini nih dijadiin citasi sama daftar pustaka secara otomatis yang ngambilnya dari Mendeley. Jadi secara tidak langsung sih mempermudah kita. Meskipun bagi yang belum memahami secara keseluruhan mungkin agak ribet, tapi jika sudah terbiasa ini akan sangat membantu banget loh, mudah gitu kan. Nah, ini jurnal yang kita akan pilih, terus kita tuh harus cari yang PDF. Download mana ya? Kan. Nah, ini PDF, biasanya ada tulisan PDF. Kalau ada ini kita tinggal klik sambil tunggu itu. Nah, udah ada nih download file PDF. Nah, udah ada nih. Oke. Kalau udah, kita masuk ke Mendeley yang udah diinstal. Kalau yang udah ada, kita tinggal bukanya di mana sih? Kalau nggak di desktop, nah kita tinggal search atau enggak kita klik atau tekan Windows di keyboard terus cari Mendeley. Udah Mendeley. Nah, tinggal buka. Karena di sini udah dibuka. Nah, perlu diperhatikan kalau Mendeley itu perlunya akses atau internet. Kenapa? Karena ini real time juga kan, membutuhkan akses internet untuk proses load gitu, dan juga menyimpan terus ekspor juga. Nah, kebetulan di sini sudah login pakai akun saya. Nah, di sini pun ada riwayat ya yang pernah saya masukin secara jurnalnya. Nah, oke, langsung ke langkah ketiga ya, bahan jurnal. Bahan jurnal di sini saya tadi kan udah download satu ya. Kalau udah misalkan diklik plus ini nih, add new. Nah, kalau udah file from computer, karena kita tadi udah download. Nah, ini yang terbaru nih, jam 1.49. Nah, kita tunggu sampai proses upload dari komputer kita ke Mendeley selesai. Nah, sembari menunggu ini upload. Nah, ini dulu nih kita baca dulu. Tadi itu disimpannya di download. Kita buka. Nah, karena di sini error nih, bahaya. Apakah di Mendeley error juga? Kita lihat. Oh ya, sepertinya error. Jika begitu kita harus cari yang jurnal lain. Nah, ini coba ini akan error juga. Ini yang udah gak kepakainya di cakranya. Sebentar, masih dalam proses loading. Sepertinya ini error sih.
Nah, harusnya jika nanti ini udah diupload, nah nanti secara otomatis dia akan muncul di sini. Dan juga sebelumnya harus di refresh, tapi karena ini udah refresh secara otomatis, harusnya udah. Biar mempercepat waktu juga, kita langsung balik lagi ke yang tadi. Seperti biasa, kita cari kata-kata PDF atau enggak logo PDF. Nah, ini udah ada, kita download, klik download, tunggu download file PDF. Nah, kenapa saya buka lagi? Karena di sini nanti saya pengen ngopi gitu, salah satu gagasan atau paragraf yang ada di sini. Contohnya, saya ingin ngopi di pendahuluannya atau setidaknya di paragraf awal gitu kan. Nah, dari sini misalkan untuk contohnya, kita kan akan membuat citasi atau kutipan dari orang lain. Nah, tapi sebelum itu kita coba upload Mendeley dulu, file yang baru kita download. Yang kedua yang ini berarti ya, jam 1.52. Nah, kita tunggu sampai secara persentasenya 100%. Oke, gaskeun. Nah, sembari menunggu kita coba copy, kan karena kita tadi ngopinya di introduction atau pendahuluan, berarti di jurnal kita pun sama, ngopinya ini diganti kalimatnya di sini. Karena ini bekas saya dulu membuat jurnal, mencoba membuat jurnal, kita hapus saja. Nah, untuk menghapusnya kalau lebih enak tuh sebelum titik, spasi, terus copy paste values kalau bisa. Biar apa? Biar formatnya nggak rubah gitu. Nah, ini disesuaikan aja. Nah, karena kan berulang penulisan dari ini kadang berbeda dari web ke Word. Sesuaiin aja. Ini saya pakai cara manual biar secara pemahaman juga enak. Nah, udah nih, kita save. Nah, kan ini ngambilnya dari jurnal yang kita download terbaru ya, yang penulisnya itu Fatmawati, penulis 1, Munajat harusnya ini penulis 2, dengan judul implementasi model waterfall pada sistem informasi persediaan barang berbasis web di PT Pamindo 3T. Oke. Jika di sini udah diupload, nah Munajat J, karena di sini juga sama Munajat J, ya, berarti secara tidak langsung jurnal yang kita akan jadikan kutipan udah terupload ya. Nah, kalau udah itu, coba balik lagi ke Word. Sekarang kita akan yang namanya menambahkan citasi, berarti add citasi atau menambahkan citasi aja ya, menambahkan citasi dari jurnal orang. Citasi. Nah, caranya gimana? Caranya simpel banget, guys. Kita cukup klik. Oke. Nah, yang pertama setelah kita copy kutipan dari yang jurnal yang akan kita jadikan citasi, yang ini tadi, kita ke Word, ke references. Nah, ini ada logo Mendeley nih. Kalau udah oke, klik, tunggu loading. Kita loading, guys. Nah, oke, sembari menunggu. Nah, tadi itu namanya apa sih? Namanya implementasi ya. Ingat aja implementasi yang pertama, terus kedua yang penulisnya biar memudahkan. Tunggu loading. Nah, ini kebetulan karena kita udah memasukinnya terakhir tadi, secara otomatis dia pasti akan update di paling atas. Kalau udah, kita klik sebelum titik. Biar apa sih? Biar rapi juga sih secara penulisan. Kalau di bawah titik gak enak. Diklik ini. Nah, insert citasian. Udah, Munajat ini
Terkadang juga ada beberapa style citasi sih, ada yang berupa penulis sama tahun rilisnya, ada juga yang IEE, yaitu keberapa gitu. Secara kita masukinnya, kalau udah misalkan update nih, nah satu, kalau kita nambahin citasi lagi, dia berubah jadi 2 gitu dengan jurnal yang berbeda. Tapi kalau jurnal yang sama sih nanti angkanya masih 1 atau ya 2 atau apa gitu, sesuai dengan jurnal ini keberapa sih dimasukinnya gitu. Nah, untuk menambahkan citasi oke nih secara tutorialnya. Yang terakhir itu membuat daftar pustaka otomatis. Nah, biasanya sih yang kebanyakan orang ya, bukan kebanyakan sih, saya juga dulu sebelum mengenal lebih indah dan lebih dalam tentang Mendeley juga sama gini, membuat daftar pustaka tuh. Jadi mana ya daftar pustaka itu? Nah ini, misalkan, nah dulu mah nggak copy paste alamatnya, sini udah enter dulu gitu. Nah tapi sekarang enggak, aku bukan yang dulu kalau kata lagu negara mah. Nah kita dulu, nah kalau udah kita pilih ini titik 3 ya, tapi kita arahin dulu nih kursornya buat di dalam judul daftar pustaka atau referensi, enter, kita klik titik 3 yang di Mendeley save, terus insert bibliografi, terus continue. Nah jurnal yang kita citasiin secara tidak langsung atau secara otomatis akan terupdate di daftar pustaka atau referensi ini. Misalkan kita coba tambah jadi 2 di pendahuluannya atau introduction-nya. Misalkan kita aku sangat ganteng. Analoginya ini, kata-kata ini ngambil dari jurnal yang kedua. Nah jurnal yang kedua itu yang ini yang udah diupload ya, sama kayak proses yang upload jurnal tadi. Misalkan nih Maya, untuk ada gambaran, kita klik, kita insert citation, harusnya di sini 2. Nah tuh kan 2, dan di bawah pun secara daftar pustaka itu ada 2. Nah gitu. Nah gimana sih kalau dalam satu jurnal nanti ada 2 citasi? Nah dalam satu jurnal ada 2 citasi ya, dia bakal sama angkanya. Misalkan aku sangat ganteng, aku sangat tampan, misalkan kata-kata ini ngutip dari jurnal seseorang ya, misalkan. Nah kita misalkan klik ini, jadi bukan 1, 2, 3 nantinya, tapi 1, 2, 1. Kenapa? Karena jurnal yang kita implementasikan pun sama, hanya saja bedanya dari kutipan yang akan kita kutip dan kita tempel ke jurnal kita, seperti itu. Kalau di daftar pustakanya ya tetap tidak berubah, masih sama seperti itu. Nah demikian guys, mungkin sedikit sharing lah, semoga bermanfaat tentang bagaimana cara menambahkan citasi, terus juga membuat daftar pustaka secara otomatis. Bisa mungkin bermanfaat untuk tugas sekolah, tugas kuliah, ataupun mungkin pekerjaan ya ke depannya. Nah secara tidak langsung ada beberapa tahapan yang sudah saya sertakan di record ini, semoga bisa membantu serta bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.